Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun dengan sehat, membuka mata kita menyaksikan hari baru anugerah Tuhan, di dalam sukacita, anugerah dan berkat-Nya. Pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga menjadi panduan kita semua dalam mengiring Tuhan. Kita di acara Renungan Pagi edisi 26 Maret 2024. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 7-9 demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Setelah sekian lama bersama, saudara-saudaraku, apa yang kita rasakan? Bagaimana kesan kita setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Setelah sekian lama kamu bersama dengan aku, tapi ternyata kamu tak mengenal aku. Kita telah bersama, bukan waktu sebentar, 3 tahun. Kita pergi bersama, makan bersama. Engkau mendengar, melihat dan merasakan apa yang kulakukan. Masa kamu tidak mengenal aku? Kira-kira demikianlah maksud Tuhan Yesus kepada seorang muridnya Filipus. Terkesan ada perasaan kecewa, ada perasaan gemas. Padahal sudah sekian tahun berkumpul bersama, sudah diajar dan sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Mulai dari perkara biasa sampai perkara yang besar, spektakuler. Tapi ternyata tak membuat mereka sungguh mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Mereka tidak mengenal, bahkan tidak percaya hubungan Yesus dengan Bapa. Maka Yesus melanjutkan perkataannya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara-saudaraku, mendengar perkataan dan pernyataan Yesus yang sedemikian tegas ini, mengapa Yesus seharusnya mengatakan demikian? Yesus menegur pertanyaan Filipus, tetapi sebenarnya maksudnya apa? Kita tidak tahu mengapa Filipus belum sungguh mengenal Yesus, padahal sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Saudara sekalian, sebenarnya permintaan Filipus sebagai perwakilan dari semua keinginan para murid dapat dianggap sebagai sebuah kegagalan para murid memahami pengajaran Yesus, sekaligus memperlihatkan sebuah penolakan atas ungkapan Yesus. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas menegur apa yang ditanyakan oleh Filipus. Hal itu terlihat di dalam teks melalui adanya unsur pemaksaan kehendak untuk melihat pernyataan seperti teofani atau penampakan di dalam perjanjian lama. Permintaan Filipus itu dianggap mengandung unsur kegagalan karena para murid belum memahami secara benar jangkauan otoritas Yesus. Mereka berpikir bahwa dengan melihat Bapa seperti melihat peristiwa-peristiwa teofani yang ada di dalam perjanjian lama, sudah cukup untuk mereka percaya. Karena itu, ia mengatakan itu sudah cukup bagi kami.
Cara Yesus memberi respon terhadap permintaan Filipus dapat dijadikan sebagai bukti bahwa para murid memang gagal memahami pengajaran Yesus. Oleh karena itu, untuk meluruskan pandangan para murid, yang terakhir kalinya Yesus menyatakan 3 hal penting di dalam teks ini. Yang pertama, Yesus sekali lagi menyatakan dirinya secara tegas sebagai kebenaran atau Allah sendiri. Hal itu diperlihatkan melalui penegasan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kedua, penegasan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus menjadi tanda bagi para murid bahwa Allah Bapa bekerja melalui Yesus. Dan ketiga, Yesus memperlihatkan otoritasnya sebagai Allah dengan cara memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar kepada para murid dalam pelayanan ketika Yesus sudah pergi kepada Bapa. Karena itu, Yesus meminta para murid untuk menaikkan permohonan kepadanya di dalam doa. Saudara sekalian, tindakan Yesus menjawab permohonan doa para murid, sebenarnya dia sedang menyatakan kemuliaan Bapanya di tengah-tengah para murid. Sebab yang berhak mendengar doa adalah Allah sendiri. Sehingga apa yang awalnya masih abstrak bagi para murid mengenai Bapa, sekarang menjadi nyata bagi mereka bahwa dengan melihat Yesus dan pekerjaan yang dilakukannya sama dengan melihat Bapa. Saudara sekalian, lalu pertanyaan, apakah kunci kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus? Di dalam teks ini Yesus mengatakan kunci untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan adalah ketaatan dan keteladanan. Keteladanan itu sendiri adalah kesaksian hidup yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka dari itu Yesus meminta kepada Filipus untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh Yesus, bukan pertama-tama sebagai bukti kebenaran bahwa yang dikatakan Yesus berasal dari Bapa, tetapi lebih dari itu undangan pribadi untuk ikut terlibat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan memang sebaiknya terjadi bukan hanya karena telah melihat keajaiban atau mujizat Tuhan terlebih dahulu. Karena itu saudara sekalian, sama sekarang kadang-kadang kita melihat ada orang-orang tertentu yang mengharapkan mujizat keajaiban dari Tuhan. Peristiwa-peristiwa spektakuler. Sebab bila kita percaya Tuhan, niscaya kita akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Namun jika masih sulit bagi kita untuk percaya, bacalah kisah-kisah Tuhan saat menyatakan kuasanya melalui mujizat dan berimanlah padanya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus di dalam doa sebagaimana yang Ia minta. Dan firman serta penyerahan diri dalam kerendahan hati, supaya semakin hari roh kita semakin peka dan intim bersamanya. Kiranya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara sekalian, menolong kita untuk terus bersandar kepada Tuhan, agar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan selama ini sungguh-sungguh membuat kita untuk semakin hidup mengenal Dia. Jangan sampai Ia akan berkata kepada kita, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Engkau telah mendengar, engkau melihat, engkau telah merasakan dan mengalami apa yang kulakukan. Tapi mengapa engkau tidak percaya juga? Saudara sekalian, biarkanlah pagi ini kita membuka diri kita kepada Tuhan. Dan jujur mengatakan kepadanya apa yang kita rasakan tentang Dia. Mungkinkah kita berkata kepadanya pada pagi ini, Tuhan, berilah roh-Mu untuk membuat aku semakin mengenal Engkau. Biarlah roh-Mu menuntun aku supaya saya semakin kuat dan taat kepadamu untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami setiap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan juga, agar apa yang Tuhan katakan kepada kami pada pagi ini, biarlah percaya kami kepadamu didasarkan atas keintiman pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Dan kami pun siap untuk melakukannya. Sebagai anak-anak Allah, biarlah kita ingin menyenangkan Allah sebagai Bapa kita.
Kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah jikalau kita tidak hidup seturut dengan apa yang Dia pinta. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kami juga memiliki kerinduan yang sama, bahwa kami ingin mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah Engkau semakin menunjukkan diri-Mu kepada kami melalui kuasa-Mu dalam firman yang kami renungkan, dan di dalam doa-doa kami secara pribadi. Kami sungguh menikmati perjumpaan dengan Dikau dalam perjalanan iman kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua dalam kehidupan ini semakin hari semakin berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu kekristenan yang kami miliki berbuah baik dalam hidup kami. Nyata kepada dunia ini bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Bila kami hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Dikau, melalui sabda-Mu, melalui doa, dan melalui kehidupan kami yang bersandar dan bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Kami serahkan diri dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.